evaluasi siapapun yang melanggar disiplin partai akan kita kenakan sanksi organisasi dan wujudkan cita-cita bangsa tersebut. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menegaskan dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam pelaksanaan Pilkada serentak 27 November lalu. Aparat yang disebut sebagai Partai Coklat atau Parcok menurut Hasto bertindak secara sistematis hingga ke rumah ibadah di sejumlah daerah. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers evaluasi Pilkada di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu 4 Desember sore. Hasto menyebut daerah seperti Banten, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Papua sebagai wilayah dengan indikasi kuat penggunaan aparat untuk kepentingan tertentu. Ia juga menyoroti penggunaan instrumen aparat negara yang diatur secara tertutup menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan. Untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi baik itu di Banten, di Sumatera Utara, Jawa Tengah, maupun juga beberapa di wilayah lainnya seperti Sulawesi Utara, di mana penggunaan parcok itu memang sangat masif, bahkan sampai masuk ke tempat-tempat gereja. Memang banyak yang pada awalnya dirancang tanpa bukti, perintah-perintah diberikan secara tertutup, penggunaan instrumen parcok dilakukan secara tertutup. Kami sangat menghormati Polri Merah Putih yang berjuang bagi tegaknya hukum di negeri yang seharusnya sangat demokratis ini. Tetapi di dalam praktek melalui Pilpres 2024 dan Pilkada 2024 yang baru saja selesai, ternyata banyak instrumen-instrumen parcok yang digunakan sebagai alat kekuasaan. Maka kami mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari kita selamatkan demokrasi. Agar apa yang disampaikan oleh Prof. Ikrar Nusa Bakti untuk memulihkan demokrasi yang rusak akibat Jokowi, tidak lagi diperlukan 5 kali pemilu, itu bisa kita percepat apabila rakyat juga berani untuk menegakkan kebenaran di dalam mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dari alat-alat negara dan sumber-sumber daya negara tersebut. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengklaim telah mengantongi bukti keterlibatan aparat pada Pilkada serentak. Bukti tersebut akan dijadikan dasar gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap hasil Pilkada di beberapa daerah. Selain itu, PDIP juga telah menyiapkan saksi-saksi untuk memperkuat gugatannya di MK. Kami dari PD Perjuangan mencatat ada keterlibatan anggota kepolisian yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di Papua Pegunungan, dan yang ada di Sumut, di beberapa daerah lainnya. Tentunya hal-hal ini kami dari tim hukum, kami mempersiapkan saksi, bukti, dan kami sudah menyusun semua keterangan-keterangan yang ada. Kepentingan kami adalah untuk nanti pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Jadi diskusi terkait dengan keterlibatan dari kepolisian, ASN, kepala desa, dan PJ, kami dari tim hukum PD Perjuangan sudah mengumpulkan bukti-bukti tersebut. Jadi terlalu dini kalau ada yang menyampaikan ini tidak benar, ini hoax. Menurut kami punya bukti yang cukup dan itu akan nanti kita buktikan nantinya di Mahkamah Konstitusi. PDIP mengajak masyarakat untuk menyelamatkan demokrasi yang dinilai telah dirusak oleh pihak-pihak yang haus kekuasaan.
Sebagai langkah tegas, PDIP juga telah memberhentikan Presiden ke-7 Joko Widodo dan keluarganya dari keanggotaan partai karena langkah politiknya dinilai tidak lagi sejalan dengan partai.